Tuh berkas lengkap itu tidak ada penahanan, mereka cari cara. Gimana seolah-olah Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma itu statusnya ditahan. Padahal enggak Bang Karni. Enggak ada tadinya. Jadi saya juga tanya, loh ini ada apa kok ditahan? Akan diserahkan ke kejaksaan. Saya tanya, oh nanti siang penyerahannya. Senin Mbak, paling cepat. Loh, nah kalau Senin ngapain juga ditahan? Ternyata itu trik juga dari petugas kepolisian. Untuk apa? Untuk supaya hari Jumat itu sudah tutup. Kalau kita mau menyerahkan ke kejaksaan. Sehingga Sabtu, Minggu itu ada alasan untuk menginapkan kami di kepolisian. Ceritanya adalah ketika sampai ke kepolisian ya, sampai di kantor di Reskrimum itu di unit 5 Kamnek. Saya tidak menandatangani apapun surat. Sama sekali nggak ada yang saya tanda-tangani ya. Baik suratnya, penahanannya maupun berita acara penolakannya juga tidak saya tanda tangani. Baru setelah para lawyer ini datang ya, tapi beliau-beliau itu juga memeriksa tapi juga nggak tanda tangan. Kemudian disajikan memang minuman-minuman dan makanan, roti-roti kering gitu dan tapi memang saya Bang Karni, saya tidak nyentuh sama sekali. Nggak saya minum, nggak saya makan. Makanya kalau mereka mau nunggu itu ya akan kecewa. Karena saya juga akan keluar tanpa rompi juga. Jadi benar Bang Karni, kami keluar tanpa rompi. Itu ramai itu, drama pertama itu. Drama sebelum kuasa hukum akhirnya menyerah. Ya udahlah kalau memang niatnya polisi mau bawa ke sana. Kemudian ketika teman-teman sudah mau turun ya. Banyak teman-teman yang sudah turun sekitar jam 8 sudah pada turun. Masih ada satu kuasa hukum di kamar, Mas Refli waktu itu. Iseng, Refli itu iseng Bang Karni. Baca berita. Di situ di berita di media mainstream tertulis malam ini Polda Metro bawa Roy Suryo dan Tiva kembali ke Polda. Kembali ke Polda. Jadi di balik malam ini kami dipulangkan. Bang Refli itu masih sempat bercanda Pak saya. Mas berita ini ngaco aja, masa ada berita kayak gini nih. Ditunjukkan karena dikira beritanya ngaco. Wong kita masih di sini. Alhamdulillah Bang Karni saya langsung, sebentar Bang. Itu berarti rencana malam ini. Siapa yang bicara? Ternyata di situ yang bicara Kombes Budi itu. Tiba-tiba kami menunggu ya. Karena kita mengikuti, kami menunggu detik per detik, jam per jam ketika pelimpahan itu. Tahu-taunya sudah rame di kejaksaan ya. Beberapa tokoh. Salahnya saya nggak bawa Pak Susno 2 aja di samping saya untuk konferensi pers kan ada di sebelah kan bawa Mas Ugro kan, Pak Ugro. Nah sebenarnya sih saya mau ngajak Pak Susno juga biar agak imbang gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena Pak Susno nggak ada. Kami kaget, spontan. Bahwa jika ini dibiarkan, semua orang yang dituduh palsu harus dia yang menunjukkan. Ini tentu akan menjadi presiden yang sangat buruk. Semua orang, semua pejabat, semua orang yang ingin dicoba didiskreditkan dan dijatuhkan akan dicoba cara ini. Bayangkan jika satu orang meminta ditunjukkan. Ada lagi orang lain meminta lagi, harus ditunjukkan lagi. Juga ada 1000 orang yang meminta, harus ditunjukkan asli. Saya tidak mau lihat itu di TV, saya mau lihat tunjukkan aslinya, biar saya bisa teliti. Apa iya 1 juta orang meminta untuk meneliti, melihat asli, harus selalu ditunjukkan. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah gitu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Kali ini benar-benar geger. Kenapa? Karena ini sesuatu yang memang kebodohan dibalik seorang Jokowi. Wow, ini parah sih ya. Setelah penangkapan Roy Suryo kemarin terbongkar orang besar. Wah, siapa orang besar itu? Ternyata Jokowi itu sendiri. Coba lihat,
kemarin Jokowi mencoba menahan Roy Suryo dengan taktik dan semua yang sudah dilakukan dengan sistem, dan sudah kita mendengar bahwa Jokowi itu di media sosial mengungkapkan masih mengendalikan Polri itu. Dan setelah taktik sudah dilakukan penangkapan Roy Suryo, karena Roy Suryo ini terlalu jenius dan mungkin atas pertolongan yang maha kuasa, akhirnya mereka mungkin kewalahan akhirnya mau tidak mau, karena taktik mereka salah, mungkin perencanaan salah dan tertantang oleh gerak-gerik Roy Suryo, akhirnya terpaksa Roy Suryo dibebaskan. Karena ketika Roy Suryo masih di sana, maka akan terbongkar boroknya, nanti semakin ribut. Tapi kita simak videonya, nanti akan ada kesimpulan khusus di sini teman-teman. Gua pun gak habis pikir sih ya, taktik apa lagi. Walaupun Termul Koar-Koar itu mau memenjarakan Roy Suryo, tapi sepertinya Jokowi sih harus dipenjarain sih gak. Ini kita simak videonya, teman-teman semua tonton sampai habis, jangan di skip. Ini paten kalau memang ada Termul lagi yang mengelak video ini, artinya bukan manusia yang komen atau apapun, tapi cuma bot asli par. Atau kalau bukan bot mungkin memang otaknya udah nggak ada lagi sih. Asli parah sih ini, kasus ini asli parah sih. Terbongkar semua ini. Roy Suryo benar-benar memberikan kepada kita bagaimana parahnya rezim Jokowi. Asem cuk. Coba kita perhatikan ya guys. Saya harus sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat minggu yang lalu itu brutal. Sekali lagi saya sebut brutal, sangat brutal. Saya tidak menyangka bahwa peristiwa semacam itu masih terjadi di bumi Indonesia yang sudah melebihi 80 tahun kemerdekaannya ini Bang Karli. Benar-benar saya nggak menyangka. Karena itu yang saya sangka itu terjadi hanya di tahun 65. Yaitu pada saat pemberontakan G30 SPKI. Peristiwanya pemirsa LC itu bisa nonton film G30 SPKI yang dibuat tahun 82 itu. Udah sama persis dengan itu. Kata-katanya juga mirip. Karena di peristiwa kemarin itu sebenarnya gini Bang Karli. Saya itu hari seminggu itu sebenarnya nunggu-nunggu Bang Karli. Terus terang saya nunggu datangnya surat. Ya, surat beramplop coklat misalnya ya, suratnya kayak gini nih misalnya ini misal contoh aja ya. Nah, ternyata nggak pernah datang. Kenapa saya nunggu surat itu? Karena kami kan mendengar bahwa sudah ada kabarnya P21. Artinya berkas yang lengkap dari kepolisian kemudian akan dilimpah ke kejaksaan. Jadi surat P21 itu sangat penting Bang Karli. Karena sependek pengetahuan saya, surat itu menjadi countdown dari langkah tahap kedua. P21 dengan tahap kedua itu batasnya hanya 2 minggu Bang Karli, 14 hari. Dan itu lazim di mana-mana. Saya juga belajar bagaimana surat P21 itu. Dan itu biasanya 14 hari dan kemudian 14 hari maksimalnya itu ada tanggalnya di situ kapan kami ini diserahkan. Nah, jadi saya seminggu itu nunggu. Rabu itu benar-benar saya tunggu Bang Karli. Hari Rabu 14 ya, itu Rabu. Ternyata belum juga datang. Kenapa kita nunggu Bang Karli? Ini masyarakat juga perlu ngerti bahwa kepolisian itu kalau mengundang atau memanggil seseorang itu harus selalu patut dan layak Bang Karli. Artinya biasanya saya apresiasi ke kepolisian. Biasanya itu mereka mengirimkan WA dulu ke saya. Kan toh mereka punya nomor handphone saya. Kemudian mereka mengirimkan dengan pos yang paling cepat, yang ekspres, yang artinya sehari sampai. Atau pagi dikirim, siang sampai. Artinya apa? Kita patut dan layak untuk mengetahui bahwa kita dipanggil atau diundang 2 hari kemudian. Tengok nah nih. ketika Rabu itu gak datang. Ya Sudah mulai saya pikir, kejanggalan ini dari nggak awal ada sampai undang lagi, akhir. nggak ada panggilan lagi untuk Parah P21. ini. Mungkin nanti minggu depan baru ada. Nah maka hari Kamis itu Bang Karli, saya memang baru menyetujui ada undangan. Jadi ini saya nggak datang sendiri, undangan oleh forum FPPI dan forum FPP TNI di Bandung. Kemudian saya datang ke Bandung, ya. Dan di Bandung itulah, itu yang sekarang juga di framing, Bang Karli dan juga pemirsa LC, katanya di situ ada persekongkolan jahat untuk mengganggu pemerintahan. Sama sekali tidak ada, itu jahat sekali itu mereka-mereka yang memframing itu. Konon di sana saya ketemu dengan Tio. Lah Tio aja nggak datang di acara itu Bang Karli. Jadi kan framingnya kalau kata Cinta kepada Rangga jahat banget ini framing orang-orang itu. Mengadu domba pemerintah ini.
dengan rakyat. Ya nggak ada acara itu, normal-normal saja. Setiap orang juga bicara dengan misinya, bahkan saya sempat main wayang di sana. Ya, jadi sangat santai. Nah pulang dari Bandung, Bang Karni, itu sudah jam, karena kami sampai malam ya, makan-makan kuliner santai-santai. Pulang dari Bandung itu jam 1 sampai rumah setengah 2 Bang Karni. Setengah 2 sampai dan saya memang harus ya setelah tahajud saya tertidur. Nah kemudian tertidur jam 4 lebih seperempat, setengah 5-an. Saya terbangun ya karena mau sholat subuh. Itulah Bang Karni, saya pakai pakaian yang sedikit layak dari pakaian yang saya tidur. Jadi baju lengan pendek, warnanya marun, kemudian dengan jin, yang jin rumah, jin lama itu. Udah, gak pakai apa-apa gitu loh. Jadi saya juga tertidur. Nah tiba-tiba jam 7 pagi, Bang Karni, saya dengar suara bel pintu itu dipenyet, tidak lepas-lepas. Kayak orang sama sekali gak sabar gitu. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Saya lihat di CCTV, loh kok banyak orang. Saya bilang kepada ART saya, tolong dong turun, itu paket letakin aja kalau ngapain penting. Ternyata dia cepet dia naik lagi. Polisi Pak, oh kalau gitu terima aja suratnya. Saya masih khususon Bang Karni. Nih, Saya pikir termul bapak-bapak nak polisi itu pusing. akan ngantar surat. Kosong otaknya itu. Ternyata lepas kemudian saya dengar suara. Gruduk, 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 gruduk. Ternyata ART saya itu dipaksa untuk membuka pintu gerbang. Dipaksa. Sekali lagi ini kali. Karena dia barusan membuat pengakuan, dia dipaksa dan dia takut. Tengok Karena lagi. orang-orang itu menunjukkan saya polisi. Meskipun sebenarnya ART saya tadinya nggak percaya Bang Karni kalau itu polisi. Karena apa? Mereka semuanya menggunakan masker hitam. Oh. Nggak tampak wajahnya. Memang menggunakan jaket, ya, menggunakan rompi. Tapi tulisannya memang ada reserse di situ. Ya, tapi kan ya kalau orang yang ngerti reserse itu, tapi kalau yang nggak ngerti kan bingung juga Bang Karni. Dan saya baru mau masuk kamar kecil, baru mau masuk kamar untuk cuci muka. Apa yang terjadi pemirsa LC? Saya kaget dan saya terpaksa lari keluar kamar karena saya mendengar, demi Allah, istri saya teriak Bang Karni. Dari Buset. Lihat, itu baru permulaan. Sudah kacau. Sampai-sampai akhirnya, ya yang namanya orang gak bersalah sih ya kalau terlalu digini ini parah nih. Dipikir Pak Jokowi semudah taktik untuk meleserkan kasus-kasus yang lain menghadapi mereka ini. Tidak tahu mereka. Mungkin kalau kejahatan sekali dua kali oke lolos, tapi selanjutnya nggak mungkin lolos terus kan. Sepandai-pandai tupai ya, tupai melompat pasti jatuh juga. Udah pandai tupai melompat kan, dari dahan sawit ke tiang listrik, dari tiang listrik ke pohon mangga. Bisa-bisa jatuh dia di pohon jambu pada akhirnya. Dan inilah salah satu yang terjadi. Emang keren nih. Dari dalam kamar, wah, Moy! Loh, saya pikir apa? Istrinya. Kok teriak? Saya langsung masuk kamar, ternyata mereka sudah ada di kamar, Bang Karni. Astaga. Orang-orang yang berseragam rompi hitam-hitam itu sudah ada di kamar. Dan saya melihat, sekaligus mendengar salah satu yang saya hafal suaranya. Seorang berpangkat Ibtu, inisialnya Mereka R, juga. yang dia marah-marah, merintah, saya bawa suami Anda. Gitu. Istri saya langsung bilang, lo apa dasarnya bawa? Gitu kan. Gitu. Ini dia memang nunjukin surat. Tapi kemudian saya pun langsung teriak, kalau gitu caranya saya telepon dulu lawyer saya Bang Karni. Sama ada Kami seperti telepon lawyer. Lawyer sudah Tifa ya, siap, kasusnya. siap kita datang, tunggu ya. Apa yang terjadi Bang? Tifa Kami begini juga tidak kronologinya boleh nih. menunggu lawyer. Udah berangkat aja, nanti lawyer di Polda saja. Gitu. Bahkan orang ini teriak, borgol, borgol. Astaga. Hei, tunggu! Tidak akan kau tangkap. Berhenti sekarang juga! Menjenggilkan. Dahsyat. Parah. Tapi nanti akan ada narasi dari Termul yang youtuber ceboker itu ya. Ceboker Nusantara itu kalau kata Roy. Dibilanglah ngarang lah. Aneh, di sini mereka sebenarnya punya taktik ingin melengkapi semua thumbnail YouTube yang di-upload oleh Termul itu sendiri. Misalnya Roy dan Tifa itu memakai baju oranye dan dalam keadaan sedih. Mereka kan thumbnail mereka nggak mereka dapatkan dengan baik. Terkadang ada yang Roy Suryo dengan
VSAI-nya dengan AI-nya, bukan VSAI, dengan hasil editan AI-nya, pakai baju oranye, nangis menjerit ketakutan, dan mereka ingin mengambil thumbnail itu yang jelas bahwa Roy Suryo pernah ditahan. Tapi ke depan lihat bagaimana Roy Suryo, bagaimana dia supaya tidak dapat dengan show yang dilakukan oleh taktik Jokowi ini, supaya Roy Suryo tidak memakai baju oranye. Taktiknya luar biasa, emang jenius memang Roy Suryo ini. Lihat sekali orang ini ya, dia langsung teriak borgol. Nah, saya kemudian untung, ini saya harus bilang apa adanya, saya mengapresiasi salah satu anggota dia, inisialnya A, yang biasanya memang memeriksa saya. Dia bilang, dia yang menjawab, nggak usah pak, nggak usah ndam, gitu, sama saya. Ya udah, ya saya percaya. Akhirnya nggak diborgol. Tapi Bang Karni, saya mau masuk kamar untuk berganti baju yang pantas dan berganti celana. Tidak diizinkan sama sekali. Saya mau mandi pun nggak boleh. Bahkan saya berkata, saya mau mandi, gitu. Nggak usah mandi. Segitunya ya. Seakan-akan Roy Suryo ini kriminal yang memang harus secepat mungkin ditangani. Kalau nggak ditangani secepat itu, akan ada lagi pemboman lagi mungkin di luar seperti dalam film-film itu ya. Akan ada ledakan lagi, atau mungkin secepat mungkin karena dibantar besar. Seakan-akan seperti itu. Padahal mereka ini kan setiap minggu sudah datang itu ke kantor polisi untuk melakukan wajib lapor kan. Ngapain harus separah ini? Ini kan aneh. Bisa-bisanya Jokowi ini membuat taktik seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Jokowi ini pada awalnya ini. Walaupun kalian mengatakan mungkin bukan Jokowi, cuman dari pihak kepolisian. Ini dari Jokowi. Asli, saya tidak melihat tapi lihatlah siapa yang bermasalah, Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Ya mungkin banyak orang beranggapan ya sisa-sisa hasil dari ketipan Jokowi lah, Kapolrinya gini gitu apa. Dipikir politik Jokowi itu lolos terus, pasti ada sialnya bro. Seharusnya tuh jasa tuh perlihatkan dah selesai, sidang terus. Mereka ini sebenarnya mereka ini pengennya memang ditahan dan supaya Jokowi langsung disidang. Benar apa enggak itu jasa? Masalahnya di sini Jokowi tidak siap dengan hal itu, dan kita bisa saja berasumsi seperti itu bahwa Jokowi memang nggak punya ijazah asli dari hasil sekolahnya. Ada asli mungkin asli hasil cetakan ulang, ijazah baru dipakai orang lama. Kita bisa saja kan berasumsi seperti itu ketika hal ini sudah seperti ini. Dan taktik ini kita bisa membaca Roy Suryo akan ditangkap dan seperti Bang Tri juga. Tapi tak ada lagi alasan Jokowi untuk menangkap mereka seperti Bang Tri, dikarenakan sekarang sudah benar-benar banyak lawyer yang harus bertanggung jawab dan melindungi Roy Suryo dan Tifa. Artinya Jokowi antara dua nih, surga atau neraka udah jelas tuh. Langsung aja jalan. Ini benar-benar kayak film pengkhianatan G30 SPKI Bang. Sekali lagi ini benar. Dan makanya saya ulangi kalimat yang ada di film 30 SPKI itu. Kalau saya nggak mandi, minimal cuci muka toh, gitu saya bilang. Itu saya bilang. Nggak boleh juga cuci muka. Ini kan dahsyat banget nih. Negara apa ini? Gitu. Kemudian saya langsung ditarik ke bawah, tarik loh Bang Gani. Saya ditarik ya. Kemudian saya mau pakai sepatu saya saja, itu nggak diizinkan. Ya, gak usah. Ayo cepat. Untung di tangga itu ada sepatu saya yang bekas pergi semalam. Jadi itu saya pakai. Dan disitulah akhirnya saya naik ke dalam mobil mereka. Istri saya sempat ngerekam, dan rekaman itu insya Allah nanti akan kita putar ya dalam sidang pra peradilan. Karena itu kami perapitkan. Kan Jokowi hanya memberikan barang bukti yang paling parah lagi. Cerita Roy Suryo saja sudah parah, apalagi nanti ada yang disembunyikan lagi yang terparah, dibuka nanti di persidangan. Habislah Jokowi, serius. Makanya jangan main-main sama Roy. Saya naik mobil dan benar-benar Bang Karni, ini saya benar-benar geleng kepala. Di mobil, Ibtu R itu kemudian memotret-motret saya di belakang. Kemudian dia lapor dan sudah dua-dua sudah ditangkap. Bangga banget dia. Laporan
ke atas gitu. Lapor. Dan di situlah baru saya ngerti bahwa sahabat saya Dr. Tifa juga ditangkap. Sudah dan kedua-duanya sudah. Di apartemen tadi sudah. Gitu, saya dengar gitu. Padahal saya tahu Bang Karni. Sahabat saya Dr. Tifa itu, hari Jumat itu, sedang akan jam 8 pagi, itu harus melakukan yang namanya ujian seminar hasil. Karena dia lagi ambil doktor. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaannya orang yang lagi mau seminar hasil tiba-tiba ditangkap kayak gitu itu. Memang saya harus apresiasi juga petugas yang menangkap Dr. Tifa itu membolehkan Dr. Tifa bawa laptop untuk melakukan Zoom di kantor polisi. Singkat kata, saya sampai ke kantor polisi sekitar 8:30 Bang Karni. Kemudian saya mendengar Dr. Tifa sudah ada di dalam ya untuk Zoom. Di situ Bang Karni, saya duduk kemudian memang diminta untuk menandatangani surat penahanan. Saya karena pernah dulu tahu seperti itu tidak mau tanda tangan surat itu. Karena saya pikir ini penahanan apa? Karena saya tanya kepada petugas, ini saya ditahan tuh karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Loh kapan saya mengulangi perbuatannya? Kan? Apa ada acara di Kamis itu ketika di Bandung saya mengulangi perbuatan? Loh, itu lucu sekali. Di sana nggak ada apa-apa. Ternyata tidak. Jadi itu hanya tricky. Sekali lagi tricky untuk menjawab kalimat pembukanya Bang Karni tadi di LC ini. Yaitu apa? Biar seolah-olah kami ini, saya dan Dr. Tifa itu ditahan dulu. Atau sudah diproses ditahan di kepolisian sehingga kejaksaan meneruskan penahanan. Tuh. Nah Tuh, karena kan, sampai ujung kan? di P21 berkas lengkap itu tidak ada penahanan, mereka cari cara. Gimana seolah-olah Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma itu statusnya ditahan. Padahal enggak Bang Kan. Enggak ada tadinya. Jadi saya juga tanya, loh ini ada apa kok ditahan? Akan diserahkan ke kejaksaan. Saya tanya, oh nanti siang penyerahannya. Senin Mbak, paling cepat. Mereka bilang, loh lah kalau Senin ngapain juga ditahan? Ternyata itu trik juga dari petugas kepolisian. Untuk apa? Untuk supaya hari Jumat itu sudah tutup. Kalau kita mau menyerahkan ke kejaksaan. Sehingga Sabtu, Minggu itu ada alasan untuk menginapkan kami di kepolisian. Kan sangat-sangat konyol sekali alasannya. Gitu. Nah ceritanya adalah ketika sampai ke kepolisian ya, sampai di kantor di Reskrim itu di unit 5 Kamnek. Saya tidak menandatangani apapun surat. Sama sekali nggak ada yang saya tanda-tangani. Ya. Baik suratnya, penahanannya maupun berita acara penolakannya juga tidak saya tanda tangani. Baru setelah para lawyer ini datang ya, tapi beliau-beliau itu juga memeriksa tapi juga nggak tanda tangan. Saya kemudian sedikit agak lega Bang Karni, karena baru didampingi. Tapi saya tetap gak lega, karena apa? Kemudian disajikan memang minuman-minuman dan makanan. Roti-roti kering gitu dan tapi memang saya Bang Karni, saya tidak nyentuh sama sekali. Gak saya minum, gak saya makan. Makanya Kalau begini pekerjaannya memang jangan diminum Roy. Nanti diracun kau selesai. Nanti setelah diracun, memang terbukti diracun, akhirnya timbul lagi nih bahwa Roy Suryo ketinggian gula meninggal. Bisa aja sih seperti itu taktiknya. Setelah diracun nanti dibuatlah itu hasil dari penelitian dokter. Oh ini bukan racun, ini cuman ketinggian asam lambung atau gulanya terlalu tinggi atau kecapean akhirnya nggak tahan mampus si Roy. Oh taktiknya memang, skenario ini memang sepertinya keren ya, pintar dan jenius. Tapi sayangnya yang mereka ingin jebak seperti Roy Suryo terlalu jenius untuk mereka tangkap, untuk mereka jadikan korban ya. ketika ada video yang beredar, saya turun dari kantor pemeriksaan itu dan masuk ke ruang tahli. Saya tampak pucat, saya tampak letih ya, dan sama sekali tidak rambutnya Bang Karni itu sama sekali aut-autan, karena memang saya lupa tidak bawa alutsista Bang Karni. Alutsista itu ini loh, alat utama sistem ketampanan. Alutsista. Enggak bawa Bang Karni. Ya kalau bawa ya mending lah bisa sisiran dikit gitu ya. Enggak Bang Karni, jadi sama sekali bukan alutsista, bukan senjata, nanti dikira saya bawa senjata enggak. Nah itu Bang Karni. Jadi saya pucat, tapi saya masih tetap mencoba tersenyum kepada teman-teman media yang ngambil itu. Tapi yang menarik di situ, yang katanya orang menarik Bang Karni, memang saya Kelan nggak boleh kurang, Wak.
Kalau iklan ini nggak tampil, itu si Ligarnya nggak dapat beli rokok. Itu sistem YouTube sekarang. Menenteng aja. Ada rompi orange yang diserahkan, tapi saya bilang, loh ini saya ditahan karena apa? Sebenarnya sebelum jelas penahanannya apa saya nggak mau. Ya udah saya nggak mau pakai. Jadi saya tenteng aja Bang Karli. Saya tenteng keluar gitu dan masuk ke ruang tahti. Nah ini yang menarik Bang Karli. Setelah Jumatan, ya kita sempat sholat di situ. Kemudian istri saya datang, kemudian teman-teman lawyer yang lain juga datang Bang Karli. Saya baru makan. Ya, karena itu makan yang yakin saya, karena itu makan dari rumah, minuman juga, dan saya baru mandi Bang Karli di situ. Saya mandi di situ. Ya saya sempat mandi. Dan kemudian menariknya juga setelah itu Bang Karli ada drama lagi. Sore harinya Bang Karli mendadak ya, itu sekitar jam 4 saya diberitahu gitu. Mas Roy sama Dokter Tifa siap-siap gitu. Kita periksa kesehatan di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Loh, saya tanya, tadi bukankah sudah diperiksa? Karena sebelumnya sudah Bang Karli. Sudah ditensi, sudah juga di stetoskop gitu ya. Tapi mereka bilang kurang pemeriksaannya. Harus ada pemeriksaan darah, harus ada pemeriksaan jantung, harus ada pemeriksaan ronsen. Bang Karli, saya ingin sampaikan ke kepolisian. Mungkin taktik ini sudah dibuat tadi. Mau diperiksa, ya periksa darah, jantung dan semua lambung, asam lambungnya. Karena kan sebelumnya dia sudah disuguhkan makanan kue nih, karena Roy Suryo nggak memakan. Nah ini misal ketika Roy Suryo sudah memakan itu kue yang disuguhkan, kemudian kan diperiksa, terbukti ini si Roy sudah terdapat racun di dalam lambungnya. Udah dilepas itu si Roy. Pas. Tapi mungkin dicek ternyata nggak makan itu barang, nggak dicicipinya. Akhirnya sudah, itu pun bisa alasan untuk dilepas lagi. Ini sepertinya gagal karena taktik itu saja sudah rusak. Wah, skenario memang udah dihafal oleh orang aktor-aktor yang memang keren sih. Kalau begini sih orang bisa bernarasi aja semua nih. Padahal pada intinya ini faktor ijazah doang sih. Tapi bisa sejauh ini teman-teman ya, merusak kali Jokowi. Orang muja-muja Jokowi. Kalau prosedur ini diterapkan untuk semua tahanan, saya kira baik. Atau orang yang mau ditahan itu. Orang yang nggak ditahan aja diperiksa kayak gitu kok. Apalagi yang ditahan. Tapi saya kok nggak yakin semua itu diperiksa seperti itu Bang Karli. Hanya saya kemudian berpikir, salah satu kuasa hukum saya Bang Refli dan juga Bang Gafur itu kemudian keberatan dengan proses itu. Karena apa? Karena kami mendengar di luar ruang tahti itu ribut banget Bang Karli. Wartawan banyak banget. Jadi kami sempat berpikir, oh jangan-jangan ini untuk show. Karena akan dikeluarkan kemudian diarak gitu ya sebelum masuk mobil. Alhamdulillahnya jelek-jelek ini Bang Karli, saya belajar KUHAP juga ya, meskipun saya bukan lawyer loh, saya bukan ahli hukum. Soalnya ada orang-orang yang bukan ahli hukum ngaku-ngaku apokat juga ada itu di sisi sono. Ya, saya tahu bahwa sekarang pertunjukan quote and quote ya, show seorang yang disangkakan kemudian dipakaiani rompi orange itu sudah nggak boleh lagi kayak gitu. Itu Paparkan. KPK kan nggak bisa lagi melakukan kayak gitu Bang Karli sekarang di KUHAP yang baru. Nah jadi itu aja kan Jokowi udah gagal kalau mereka itu. mau nunggu itu ya akan kecewa. Karena saya juga akan keluar tanpa rompi juga. Jadi benar Bang Karli, kami keluar tanpa rompi. Itu ramai itu drama pertama itu. Drama sebelum kuasa hukum akhirnya menyerah. Ya udahlah kalau memang niatnya polisi mau bawa ke sana. Ya. Bahkan ya guru saya yang duduk di samping kiri saya ini, bahkan beliau juga menyampaikan bahwa ini prosedur di kepolisian gak ada kayak gini harusnya gitu ya. Dan itulah nanti ada cerita tersendiri lah soal itu. Ya bahkan beliau itu disebut-sebut oleh, menurut saya gak sopan ya gitu. Orang yang nyebut-nyebut beliau mengatakan masih sok mau jadi. Enggak, beliau itu bapak yang baik betul. Ya Bang Karli. Pak Ugro ini menyampaikan polisi itu harus begini, harus humanis, harus begini juga boleh maksa-maksa. Itu maksa-maksa semua Bang Karli. Dan iya alhamdulillah lah kemudian teman-teman ini semua tuh tadinya menolak untuk membawa. Tapi Bang Karli, akhirnya kami juga dibawa ya ke rumah sakit Polri di Kramat Jati. Nah inilah kalau dikatakan ada langka tadi,
Ya memang langka Bang Karli. Karena setelah sampai rumah sakit Bang Karli, saya kan diperiksa, tes darah, gula darah. Ternyata tinggi gula darah saya waktu dites itu. Ya, meskipun tidak setinggi TOEFL ya gitu. Kalau setinggi TOEFL ya sudah pusing kita. Ya gitu. Tapi tensi saya juga tinggi banget. 180 waktu itu. Ya, kemudian gula darahnya tinggi lah gitu. Di atas 200. Kemudian juga saya nggak bisa lihat rekam EKG-nya. Kemudian di ronsen Bang Karli. Jadi Ronsen, Pak. menariknya sore hari sekitar 5:30 ya. Itu ada dokter yang mungkin penanggung jawab rumah sakit itu Bang Karli. Itu langsung mengatakan, Pak Roy dan Bu Tifa atas pertimbangan medis. Ini penting Bang Karli. Atas pertimbangan medis, Anda berdua kami putuskan untuk rawat inap. Dokter loh itu Pak Karli yang mutusin. Gak ada permintaan Gawat, dari kan? saya atau dari kuasa-kuasa hukum itu gak ada. Dokter langsung karena apa? Terus saya tanya, loh kenapa dok? Gitu. Karena parameter kesehatannya tidak bagus. Kami tidak membolehkan ya Bapak dan Ibu, itu saya dan Dokter Tifa untuk dikembalikan dalam kondisi gini. Jadi itu alhamdulillah ya Bang Karli. Jadi karena enggak ya, saya enggak jadi tidur di Tahti, tapi tidur di rumah sakit Polri. Gitu loh. Tuh termal Sekarang para bentuknya termal tuh. itu nyala-nyalakan. Oh itu permintaan mereka pasti mereka menginap di situ dengan kamar yang mainah. Loh mau kamar apapun kami manut Bang Karli. Ya kalau kamar itu akhirnya ada kita bisa nonton bola ya jangan salahkan saya. Apa perlu rumah sakit itu mencopot TV dulu sebelum saya ditidurkan di situ kan ya nggak perlu Bang Karli. Ya kan. Jadi akhirnya alhamdulillahnya ya ini saya teruskan sedikit sebelum supaya nggak terlalu panjang. Jumat malam, Sabtu malam saya tidur di situ. Tapi jangan dikira loh pemirsa LC kalau saya tidur dengan bebas enak. Enggak. Ada petugas yang tidur di dalam kamar. Tetap dijaga. Terlalu banyak petugas Dan ya ada akhirnya banyak petugas di luar kerjaan kamar. kurang. Ya. Tapi ada di dalam kamar. Bahkan istri saya masuk pun ngobrol dengan saya dia ada juga. Dia juga mendengarkan. Ada tuh saksi-saksinya yang menyaksikan kalau mereka masuk yang besuk pun petugas itu ada di dalam. Jadi kalau termul mengatakan itu bebas di dalam enggak. Jangan asal ngomong mereka itu ya. Kita tuh ya tetap merasakan apa yang seharusnya kalau mereka pengen waduh ditahan. Tapi enggak ditahan memang tidak diborgol di tempat tidurnya Bang Karli enggak gitu. Karena apa? Karena kan ya enggak. Hanya saja memang Dokter Tifa diinfus. Ya, karena memang dia GERD-nya kumat. GERD kumat juga asam lambungnya tinggi banget gitu ya. Saya kebetulan tidak, tapi tensi saya masih tinggi dan gula darah saya juga tinggi, itu perlu penurunan. Nah, drama berikutnya ini Bang Karli, ini yang luar biasa kalau menurut saya. Ternyata belum berhenti di situ saja. Hari Minggu kami sudah tenang, oh besok akan ada langsung ke kejaksaan. Bang Karli, demi Allah, saya taunya minggu itu kita berangkat dari rumah sakit Polri sekitar jam 9, berangkat langsung ke kejaksaan. Karena toh kita sudah tanda tangan sebelumnya hari Jumat itu gitu loh di Polda. Karena saya tahu jam 10 akan diserahkan. Ternyata minggu malam itu, bukan minggu sore loh Bang Karli, minggu malam mendadak kemudian ketika teman-teman sudah mau turun ya, banyak teman-teman yang sudah turun sekitar jam 8 sudah pada turun. Masih ada satu kuasa hukum di kamar, Mas Refli waktu itu iseng. Refli itu iseng Bang Karli, baca berita. Di situ di berita di media mainstream tertulis malam ini Polda Metro bawa Roy Suryo dan Tifa kembali ke Polda. Oh. Kembali ke Polda. Jadi di balik malam ini kami dipulangkan. Bang Refli itu masih sempat bercanda Pak saya. Mas, berita ini ngaco aja, masa ada berita kayak gini nih. Ditunjukkan karena dikira beritanya ngaco. Wong kita masih di sini. Alhamdulillah Bang Karli langsung, sebentar Bang. Itu berarti rencana malam ini. Siapa yang bicara? Ternyata di situ yang bicara Kombes Budi itu. Humas Polda Metro Jaya, Kabid Humas. Dan saya lihat beritanya jam 20:16. Jadi baru beberapa menit sebelum. Langsung Bang Karli. Saya minta kepada istri saya di situ. Coba deh kontak lagi teman-teman itu. Diskusikan soal ini. Benar Bang. Begitu teman-teman mau naik. Ternyata sudah ada satu mobil dari Polda. Langsung mepet di pintu depan bawah ruangan Pavilion Awaludin Jamin itu. Kemudian langsung ada petugas jaga berseragam sekitar 30 orang jaga pakai pagar betis. Wah mereka bilang ini berarti akan ada apa-apa Bang. Benar Bang Karli. Lucunya lagi lucu ini Bang Karli saya lihat. Tiba-tiba jam 9:30 malam
hampir jam 10 malah. Ada seorang dokter muda Nah, mendekati tempat tidur saya, kemudian berkata, Pak Roy, atas pertimbangan medis, saya tadi baca, Bapak kita rekomendasikan, kita izinkan untuk pulang ke rumah. Loh, pulang ke rumah? Apa nggak salah gitu. Tapi sebentar, jelek-jelek ini Bang Karni, mohon maaf. Saya perhatikan nih. juga magister taktik kesehatan. lagi nih. Asli kalau ini dari UGM, bukan yang palsu dari UGM itu ya. Ini asli ya. Nah, saya tahu karena saya juga punya rumah sakit di Jogja. Keluarga saya punya rumah sakit, ayah saya almarhum itu dokter, punya rumah sakit. Prosedur pemulangan pasien itu ada. Gak boleh pasien dipulangkan tuh di atas jam 6 sore, gak boleh. Pagi hari atau siang hari. Gunanya apa? Gunanya karena kalau pasien ini mau dirujuk istilahnya ke rumah sakit lain atau dirujuk ke pusat kesehatan lain itu masih bisa. Dipulangkan kok jam 10 malam ini apa-apaan? Bang Adi. Kemudian saya protes. Coba deh cari seniormu. Cari seniornya gitu loh. Seniornya bukan seniormu. Cari seniornya gitu. Yang dokter tanggung jawab itu. Akhirnya benar. Dokter yang bertanggung jawab yang punya kewenangan. Karena kalau dokter jaga itu nggak boleh mulangkan pasien Bang Adi. Yang boleh mulangkan pasien itu ya kepala rumah sakitnya atau wakilnya atau dokter spesialisnya. Itu yang boleh. Akhirnya dokter itu mengatakan sebaiknya besok pagi. Itu masih nggak dipercaya gitu Bang. Masih rame sehingga Taktik, ini kan taktik lagi nih, coba. Karena Roy Suryo sudah memang tahu hal itu dan benar yang dilakukan, ketika dipaksakan memang disuruh anak mudanya, anak buahnya dokter itu atau dokter muda tadi kata si Roy. Ketika berhasil, oke berhasil, Roy sudah pulang. Dan karena Roy protes, mau tidak mau, karena kalau yang bertanggung jawab di rumah sakit itu benar-benar mengeluarkan Roy Suryo. Ini kan Roy Suryo punya undang-undang yang khusus. Nanti dia takutnya salah. Akhirnya disetujui lah ya bahwa jangan dipulangkan dulu. Taktik ini memang parah ini. Banyak udah taktik-taktik Jokowi ini yang memang asem ya. Sudah dipublikasi di media Bang sosial. Gafur, Bang Refli, Pak Ugro juga sempat mempertanyakan ini tinggi mana antara undang-undang kesehatan, keselamatan pasien, Permenkes dengan masih ngotot mau narik orang itu, orangnya sama lagi Bang Karni, itu R itu masuk kamar lagi terus mau kita bawa sekarang Pak, harus malam ini. Ngapain sih kok? Kayaknya ada order bener ini ya untuk malam ini kan. Dan saya juga bilang Aneh Bang, kan? itu dokter Tifa di sebelah itu kan masih diinfus. Satu lagi Bang Karni, kami itu masih minum antibiotik. Antibiotik itu harus habis diminum Kasihan 3 atau 5 sekali, hari. Roy, ya. Jadi nggak boleh dipenggal di tengah jalan. Ini bisa berakibat kami resisten terhadap antibiotik itu. Gitu. Nah lama debat-debat sampai setengah 12, akhirnya lewat jam 12 itu. Baru kemudian mereka nggak pulang, mereka nyerah. Jadi karena udah jam 12 nggak sopan banget kan mengeluarkan pasien jam 12 gitu kan. Tapi itu pun ya teman-teman nggak tega Bang Karni. Masih pada jaga di luar itu. Dan terakhir yang ingin saya ceritakan untuk sebagai pembuka, pagi harinya jam 6 masih ada drama lagi Bang Karli. Jadi sudah memang disepakati bahwa jam 6. Tapi itu ternyata saya baru tahu. Di bawah jam 6 tuh mau mampirkan lagi di Polda. Saya bilang ngapain lagi dimampirkan di Polda lagi? Kan harusnya langsung aja ke kejaksaan gitu. Ternyata memang diampirkan di Polda. Tapi ini sekali lagi Bang Karli, kalau kemudian ada tuduhan di luar, ada orang besar di balik kami. Enggak ada Bang Karli. Yang besar adalah yang maha besar yang ada. Betul. Kenapa Bang Karli? Begitu kami keluar mobil itu, tahanan itu, ya itu mobilnya memang mobil tahanan. Meskipun saya juga loh kok dinaikin mobil tahanan sih kan kasihan Bu Tifa. Bu Tifa infus kok dinaikkan situ. Keluar dari rumah sakit Polri di Kramat Jati, masuk jalan kecil di samping Cililitan, kemudian masuk ke Cawang ya. Setelah masuk ke Cawang Bang Karni, tidak tidak pada biasanya ya. Macet total. Lalu lintas macet total. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa ada Transjakarta menabrak separator atau divider itu sehingga membuat lalu lintasnya macet total. Jadi mobil yang mengangkut kami itu terhambat sekitar 1 jam di jalan. Ya memang kami kepanasan di mobil, sangat panas gitu. Tapi hikmahnya apa?
Kita nggak bisa lama-lama di Polda Bang Karni. Perhatikan. Jadi baru masuk Polda, sebentar kemudian tanda tangan, harus dibawa ke kejaksaan. Itu Bang Karni. Jadi apa iya kalau ada orang besar, orang besar itu bisa merintahkan, tolong Transjakarta, kamu bikin nabrak divider supaya macet, supaya Roy Suryo terhambat. Kan ya nggak mungkin Bang Karni. Itu benar-benar petunjuk dari Allah. Jadi semua itu Bang Karni, dokter yang kemudian memerintahkan kami di rawat inap, malam-malam itu tidak jadi karena kemudian ada dokter yang kemudian juga bertanggung jawab untuk pasien tidak boleh membawa kami, dan pagi hari ada Transjakarta itu, ya itulah yang terjadi. Jadi akhirnya kalau yang besok paginya, siang harinya ketika kejaksaan ceritanya sih sama, tapi cerita di balik ini Bang Karni, ya ini saya ceritakan jauh lebih detail dari apa yang pernah saya ceritakan di beberapa 1-2 podcast sebelumnya. Ya karena apa? Karena supaya masyarakat pemirsa LC itu mengerti Bang Karni. Itu peristiwanya Bang Karni. Terima kasih. Ya tapi Anda bisa setelah itu dilepaskan. Itu kalau nggak orang besar atau orang kuat nggak mungkin. Lah kan saya juga nggak ngerti Bang Karni. Demi Allah ya. Ketika kami datang ke kejaksaan, kemudian saya Dr. Tifa ditempatkan di sebuah ruangan bersama 4 kuasa hukum ya. 2 kuasa hukum saya, Bang Gafur dan Bang Refli, 2 kuasa hukumnya Dr. Tifa, Pak Al-Katiri dan Pak Ramdansyah. Itu ya kita menjalankan prosedur biasa, ngisi apa yang saya jawab gitu ya. Kemudian menandatangani. Nah, oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Itu kita bisa mengambil kesimpulan. Artinya taktik Jokowi kan udah kita lihat bersama. Gagal total. Orang ditangkap, dibawa ke rumah sakit, dicek, emang nangkap orang gila. Sepertinya Jokowi sudah selesai lah hidupnya ini. Untuk ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman ya. Tolong ya, bagaimana kalian berpendapat? Tapi saya nggak yakin kalau Termul nggak masuk lagi kepalanya tentang ini. Saya heran juga sih ya. Apa cuma bot ya, buzzer yang komen, nggak tahu lah.